Selamat sore, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah Research Methodology and Experimental Design sebagai bagian dari final project laboratorium. Presentasi ini akan membahas bagaimana kami menerapkan berbagai metode atau penelitian, mulai dari tahap pencarian referensi ilmiah hingga analisis data secara statistik. Besar harapan kami, apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian yang telah kami lakukan, sekaligus bermanfaat bagi kita semua. Pada slide pertama ini ditampilkan judul dari final project kami, yaitu Research Methodology and Experimental Design. Judul ini mencerminkan keseluruhan isi dari laporan praktik yang akan kami paparkan, yang mencakup metodologi penelitian serta rancangan eksperimen yang digunakan dalam proses analisis pada praktikum ini. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami adalah RMED 04 dengan 4 anggota, yaitu Bapak Sutrisno, dengan saya sendiri juga, Ripa Rinaldi, Ahmad Fikri Ramadan, dan Anita Niati. Kami berempat berkontribusi secara kolaboratif dalam setiap tahapan pengerjaan proyek ini, mulai dari studi literatur, pengumpulan data, hingga proses analisis statistik yang akan dijelaskan pada slide-slide berikut. Pada slide ini uh, dapat dilihat 4 pokok bahan utama yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, Introduction to Research Method and Essential Tools for Academic Writing, yang membahas pengenalan metode penelitian serta alat-alat pendukung dalam penulisan akademik. Lalu yang kedua, ada Data Preparation and Preliminary Data Analysis, yaitu tahap persiapan data serta analisis dari awal. Lalu yang ketiga, ada Inferential Statistic and Hypothesis Testing, yang membahas statistik, diferensial, dan pengujian hipotesis. Lalu yang keempat, ada analisis ANOVA dan regression, yang menjelaskan analisis serta data pada penelitian kami. Keempat pokok bahasan ini akan kami sampaikan secara berurutan agar alur presentasi dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Baik, mari kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengenalan metode penelitian dan alat pendukung penulisan akademik. Pada bagian 1, Introduction to Research Method and Essential Tools for Academic Writing. Pada bagian ini adalah bagian pertama. Kami akan menjelaskan mengenai pengenalan metode penelitian serta alat-alat esensial yang digunakan dalam mendukung penulisan akademik. Tujuan dari metode praktikum pada bagian ini adalah mengenali dan menerapkan berbagai alat digital yang mendukung proses penulisan akademik, serta mencari mengevaluasi artikel ini sebagai sumber referensi yang kredibel guna mendukung proses penelitian dan yang sedang kami lakukan. Dalam praktikum ini, kami menggunakan perangkat lunak. Aplikasi ini berfungsi untuk membantu peneliti dalam mengelola dan menulis artikel penelitian dengan memanfaatkan berbagai basis data akademik seperti Google Scholar dan Web of Science. Dengan menggunakan pencarian referensi ilmiah jadi lebih efisien, terukur, dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Pada slide ini kami menampilkan hasil pencarian data berupa 10 jurnal dengan topik ergonomi yang kami peroleh melalui aplikasi Publish or Perish. Dari ke-10 artikel yang kami kumpulkan tersebut, kami melakukan telah terhadap masing-masing artikel mencakup tujuan penelitian, variabel yang digunakan, hipotesis, serta penelitiannya. Berdasarkan hasil telah tersebut, kami dapat simpulkan bahwa seluruh artikel memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dari segi tujuan,
sasaran penelitian, temuan yang diperoleh, maupun manfaat dari penerapan sistem ergonomi itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa topik ergonomi merupakan bidang kajian yang konsisten dibahas dengan fokus yang melengkapi antar penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Halo Binesian, nama saya Sutrisno. Saya akan melanjutkan presentasi dengan tema Data Preparation and Preliminary Data Analysis. Untuk pengujian ini kita mendapatkan dataset publik yang diperoleh dari platform Kaggle yang berjumlah 1000 observasi yang menggambarkan aktivitas proses produksi pada industri manufaktur, yaitu machine availability, energy consumption, process timing, dan material used. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Yang pertama pada nomor 1 adalah uji normalitas variabel material used. Kesimpulan dari uji normalitas ini, datanya tidak berdistribusi normal karena penyimpangan dari garis normal pada segmen tengah dan ekor distribusi mengindikasikan variabilitas yang tinggi dalam menggunakan material. Kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan jenis produk, mungkin mesin atau jenis operationnya. Kemudian nomor 2 ada uji normalitas variabel machine availability. Untuk data variable machine availability ini juga tidak berdistribusi normal. Titik-titik data tidak mengikuti garis referensi normal secara konsisten, sehingga metode analisis inferential selanjutnya perlu dipertimbangkan karena sifat dari tidak berdistribusi normal ini. Oke, selanjutnya uji normalitas variable energy consumption. Untuk data energy consumption ini juga tidak berdistribusi normal atau skew width-nya tinggi. Pola titik data melengkung sangat tajam dan menyimpang jauh dari garis normal. Selanjutnya adalah uji normalitas variable process timing. Untuk data ini juga tidak berdistribusi normal karena deviasi yang signifikan pada bagian ekor yang mengindikasikan adanya variasi ekstrim dalam waktu pemrosesan. Kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor operasional spesifik di lini production. Kemudian yang kelima, kita melakukan tabulated statistic and C-square test. Pada tes ini likelihood ratio-nya ada di 0,265 dan p-value-nya ada di 0,876 yang mengindikasikan tidak terdapat hubungan signifikan antara machine availability dengan job status karena p-value-nya 0,876 tadi lebih besar dari nilai signifikansinya 0,05. Dari keempat variable numerik, yaitu material use, machine availability, energy consumption, dan process timing, didapatkan kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal atau p-value-nya sebesar 0,876, jauh di atas nilai signifikansi yaitu 0,05, sehingga H0 gagal ditolak. Kesimpulan operasionalnya tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat machine availability yaitu di bawah 82% dengan terjadinya job status yang delayed atau failed. Selanjutnya kita menuju ke tema inferential statistics and hypothesis testing. Latar belakang untuk tema ini adalah kita mampu merumuskan H0 dan H1 serta memahami tipe 1, tipe 2 dan tingkat signifikansi, mampu melakukan uji hipotesis satu populasi atau dua populasi menggunakan uji T, uji Z dan uji T berpasangan,
dan mampu melakukan uji F untuk menguji kesamaan varians sebagai dasar homogenitas suatu populasi. Kita akan melakukan pengujian pada data dari PT Maju Jaya Manufacturing yang di mana mereka menggunakan dua metode kerja yang berbeda, yaitu kelompok A menggunakan metode kerja yang lama, sedangkan kelompok B menggunakan metode kerja baru. Proses pengolahan data nantinya akan meliputi normality test, F-test, dan pair test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan antara kedua metode kerja. Berikut adalah uji normalitas yang dilakukan menggunakan Anderson-Darling Normality Test untuk mengetahui apakah produktivitas dari metode A dan B berdistribusi normal. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa metode A memiliki nilai p-value 0,45658, sedangkan metode B memiliki nilai p-value 0,513. Karena kedua nilai p-value tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,05, maka H0 diterima, yang berarti data pada kedua metode berdistribusi normal. Selain itu, nilai rata-rata produktivitas operator pada metode A sebesar 49.720 unit per jam atau dengan standar deviasi 1948, sedangkan metode B memiliki rata-rata produksi 55.560 unit per jam dengan standar deviasi 2181. Hasil ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi, sehingga analisis data dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik berikutnya. Oke, kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mas Fikri Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini merupakan uji F-test, di mana hasil dari uji F-test ini p-value-nya adalah 0,584. Ini merupakan uji pair test. Analisanya untuk yang pertama adalah dari normality test, di mana uji Anderson-Darling menunjukkan p-value metode A sama dengan 0,458 dan metode B 0,513. Keduanya lebih besar daripada 0,05, yang artinya data pada kedua metode berdistribusi normal dan memenuhi asumsi untuk uji parametrik. Yang kedua, interpretasi dari uji F-test. Hasil uji F menunjukkan p-value 0,584 dan estimated ratio sebesar 0,893 dengan confidence interval yang mencakup 1. Ini berarti variance metode A dan metode B homogen. Dan yang ketiga adalah interpretasi dari parity test, di mana hasil parity test sendiri menunjukkan rata-rata metode B 55,560 unit per jam, lebih tinggi daripada metode A 49.720 unit per jam. Nilai T sama dengan minus 32,51 dan p-value-nya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, metode B secara signifikan lebih baik daripada metode A. Kesimpulannya adalah data memenuhi asumsi normalitas, varians kedua kelompok homogen, terdapat perbedaan produktivitas yang signifikan, metode kerja baru meningkatkan produktivitas sekitar 5,84 unit per jam, dan metode B lebih efektif dibandingkan dengan metode A. Selanjutnya analisis ANOVA dan regression. Dalam proses manufaktur, kualitas produk dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jenis mesin produksi, suhu operasional mesin, suhu cetakan, tekanan injeksi. Analisis statistik digunakan untuk mengetahui apakah faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarik atau tensile strength produk.
Nah, dilakukan one way ANOVA dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik antar mesin dan hipotesis alternatifnya minimal terdapat satu mesin yang memiliki rata-rata berbeda. Hasil yang didapatkan dari one way ANOVA adalah F20,61 dengan p-value 0,000. Karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya minimal terdapat satu mesin yang memiliki rata-rata berbeda. Yang kedua adalah two-way ANOVA. Dari two-way ANOVA ini dapat dilihat eh, diperoleh hasil bahwa masing-masing faktor yang diuji maupun interaksi antara faktor memberikan pengaruh yang dapat dievaluasi berdasarkan nilai dari p-value. Faktor yang memiliki nilai p-value kurang dari 0,05 dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dapat kita lihat untuk jenis mesin dan maupun suhu itu p-value-nya sama-sama di bawah atau lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa keduanya ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simple regression, pengaruh suhu cetakan terhadap kekuatan tarik. Diperoleh persamaan regresi, kekuatan tarik Y sama dengan 10,22 ditambah 0,4988 suhu cetakan X. Lalu nilai F hitung sama dengan 829,00 dengan p-value sama dengan 0,000. Lebih kecil alfa sama dengan 0,05. Sehingga H0 ditolak, lalu suhu cetakan terbukti berpengaruh signifikan secara linear positif terhadap kekuatan tarik produk plastik. Lalu pada model summary, didapatkan hasil R SQ sama dengan 98,46%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel sehingga mendukung dengan awal manajer produksi. Bahwa semakin tinggi suhu cetakan, dalam batas aman operasional 150 derajat Celcius sampai 220 derajat Celcius. Semakin tinggi pula kekuatan tarik produk. Lalu analisis multi-step regression, pengaruh suhu cetakan dan tekanan injeksi. Ditemukan multikolinearitas sempurna antara suhu cetakan X1 dan tekanan injeksi X2 karena kedua variabel bergerak secara identik pada seluruh data, sehingga data tekanan injeksi dikeluarkan dari model akhir. Model akhir yang digunakan ini adalah regresi sederhana dengan cetakan sebagai satu-satunya prediktor. Y sama dengan 11,13 ditambah 0,4963 X1 dengan p-value suhu sama dengan 0,000. Ya berarti sangat signifikan. Dan RSQ sama dengan 99,26%. Hal ini secara praktis menunjukkan bahwa suhu cetakan sudah cukup untuk memprediksi kekuatan tarik komponen plastik secara akurat ya. Sedangkan tekanan injeksi tidak memberikan informasi tambahan yang independen karena berkorelasi sempurna dengan suhu. Kesimpulannya pada penelitian kali ini, one way ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara mesin, lalu two way ANOVA menunjukkan jenis mesin dan suhu yang berpengaruh signifikan, tidak terdapat interaksi antara mesin dan suhu, lalu suhu cetakan memiliki hubungan linear positif terhadap kekuatan tarik, variabel suhu merupakan faktor paling dominan dalam model regresi, dan mesin Z pada suhu normal direkomendasikan untuk memperoleh kualitas produk yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Ibu dosen dan para asisten lab. Selamat malam, terima kasih.